Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita update hasil hitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024. Ini tanggal 17 Februari 2024. Cukup menjadi perhatian khusus sebenarnya kalau kita merujuk pada data KPU. Karena di data KPU, Prabowo mendapatkan 43 juta, sedangkan Anies Baswedan 18 juta 800, sedangkan Pak Ganjar 13 juta. Ini data banyak yang kemudian sistemnya kan masih belum terupdate di situ begitu kan ya. Salah satunya misalnya surat suara masih belum ada yang masuk, terus kemudian data-data yang kemudian selama ini ada tidak sinkronisasi begitu kan ya. Jadi di data KPU itu sebenarnya sistemnya masih error. Ada sebagian yang mengatakan ini masih error begitu kan. Jadi bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, kalau semisal ini Prabowo sudah mendapatkan 57,44%, ini artinya kan masih 63%. 63% itu kalau Prabowo tidak naik-naik misalnya begitu kan ya. Maka yang terjadi adalah lihat saja di sini Anies Baswedan cukup menjadi perhatian begitu kan ya. Ini 24,7%. Apakah ini disesuaikan dengan real count? Itu yang mesti kita lihat di sini begitu. Maka tentu ya kita amati betul begitu kan. Mari cek ya satu persatu ya yang selama ini ada indikasi-indikasi yang katanya begitu kan ya tidak sesuai dengan data yang valid begitu kan ya. Kalau merujuk data-data yang ada, ya ini misalnya di mana? Yang kemarin itu yang menjadi cukup perhatian khusus misalnya di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta ini Anies Baswedan cukup menang di situ begitu kan ya, hampir berapa? Hampir 41% ya, 41% banding dengan Prabowo masih 40% ya. Maka ini coba dari Kepulauan Seribu ya, katanya ada indikasi-indikasi yang kemudian masih suasananya masih belum masih belum ada data yang agak agak keliru katanya begitu kan ya. Mari kita cek di sini ya, dari selatan, dari Pulau Pari ya, terus kemudian ini datanya. Coba DTPS 9 DTPS 9. DTPS 9 kita cek ya. Ternyata masih data sedang proses. Ini ada jumlah sebagian mereka begitu kan. Tapi ini datanya kalau kita masuk pada jumlah suara begitu kan ya, Anies Baswedan 58%, Prabowo 123% dan Ganjar 9%. Coba kita cek dalam formnya begitu kan ya, apakah benar 59. Mari kita cek ini ya. Cek Anies Baswedan itu 58 ya, benar ya. Terus kemudian Prabowo 123, terus Ganjar 19. Coba cek ya. 123 benar ya. Sekarang sudah diperbarui ini ya. Sudah diperbarui, maka kembali ke yang tadi ya, ke Pemprov DKI Jakarta begitu kan ya ini. Terus kita kembali lagi, kalau kita merujuk data yang ada begitu kan ya, maka ini akan menjadi acuan penting bagi kita bahwa di daerah-daerah sudah mulai diperbaiki. Nah, maka disinilah saya mengajak kepada teman-teman dimanapun kita berada begitu kan, cek data dari form C1 begitu kan. Setelah viral mungkin bisa diganti ya. Jadi artinya apa? Artinya kita kawal pemilu ini benar-benar adil begitu kan di situ begitu kan ya. Karena dari banyak data-data yang muncul begitu kan, yang saya sebutkan tadi banyak yang kemudian tidak sesuai katanya begitu. Ya, dari beberapa data yang ada begitu kan ya. Coba kita cek lagi begitu kan ya. Takut ada yang salah di sini begitu kan ya. Karena nampaknya ada sesuatu yang indikasi-indikasi yang kemudian harus kita lihat begitu kan ya. Salah satunya misalnya di ini misalnya.
Ya, ini ya. Kita lihat saja di sini datanya. Anies Baswedan 52%, 52. Terus kemudian Prabowo Subianto 677 begitu, Ganjar 10 ya. Jumlah seluruh suara yang seluruh suara yang sah 239. Ini kok melebihi dari yang di atas begitu kan ya, yang di atas. Mari kita cek ini di mana ya. Kita cek coba di data di data yang ada apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Dari mana ini? Ya, maaf ya, dari Bekasi begitu kan, Jawa Barat. Coba lihat dari Bekasi, Jawa Barat ya. Nampaknya ini akan Jawa Barat berarti masuk ini ya, di Jawa Barat. Terus kemudian kita lihat saja di yang tadi di di suara-suaranya Bekasi, Citung, Sukajaya ya, Citung, Sukajaya. Bentar, Jawa Barat, Citung. Bentar saya cek satu persatu di mana ini ya. Maaf, bentar saya cek dulu. Bekasi ya, lihat saja di Bekasi. Maaf ya. Mana Bekasi ini? Bekasi, ini Bekasi ya. Terus kemudian Kecamatan Cibitung ya. Kecamatan Kecamatan Cibitung, maaf ya, kita lihat ya. Cibitung, terus kemudian TPS berapa ini? Sukajaya, maaf ya. Sukajaya datanya, terus kemudian TPS 022 ya, TPS 022. Nah, kita cek di sini. Ini sudah berubah hari ini begitu. Ternyata yang awalnya ini guys ya, ternyata awalnya seperti ini. Ini awalnya. Maka dari beberapa data yang ada selama ini, jumlah suara sah 50, Anies Baswedan 52, ya, Prabowo 677, terus kemudian Ganjar 10. Maka jumlah yang sah begitu kan ya, ini 239, terus kemudian jumlah tidak sah 3, terus kemudian jumlah seluruh suara 249. Nah, kalau suaranya 249, artinya kan kok kenapa Prabowo ini nyampe 677 begitu kan. Akurasinya di situ gimana begitu kan. Ternyata saya cek ya sekarang ini, saya update di tanggal 17 ya, 17 Februari 2024. Dari jumlah DPT begitu kan lah 244, dan sekarang Anies Baswedan 33 ya, Prabowo Gibran yaitu adalah 144 dan Ganjar 16 ya. Itu sudah kelihatan sekarang begitu kan ya. Jumlah tidak sah 887, jumlah seluruh yang sah 157 ya. Terus kemudian jumlah suara yang sah dan suara tidak sah 205. Kita lihat saja dari si form sisinya begitu kan ya. Dari data ini cukup cukup menjadi perhatian begitu kan ya, karena memang akurasinya sudah dirubah ini ya, sudah dirubah 33, terus kemudian Prabowo 149 ya, kok ini 144 begitu kan ya. Jadi ini guys ya, kita tahu sudah dirubah begitu. Ternyata ini semuanya kan sudah dirubah begitu. Dalam artian bahwa masyarakat dimanapun kita berada, kalau semisal ini nantinya begitu kan ya, update terkini nantinya kurang, akurasinya masih kurang begitu, kita lihat saja di sini. Jadi masyarakat bisa mewanti-wanti bagaimana yang kemudian data-data yang kemudian tidak sesuai itu akan diperbaiki di sistem itu begitu kan. Maka dimanapun kita berada, terutama di desa-desa yang kemudian ujung-ujungnya mereka misalnya ya, dampaknya misalnya tidak ada perubahan misalnya,
atau misalnya tidak sesuai dengan data ya si satu dengan si rekap, ya kita lihat saja di situ datanya akan muncul begitu kan, apakah sama atau tidak. Ini peran penting untuk teman-teman bisa mewaspadai begitu kan di situ. Jadi kalau memang ya data ini memang belum masih masuk begitu, masih tinggal 40%, maka ini akan kemungkinan kalau 40% itu bisa dimiliki oleh Anies Baswedan, bukan tidak mungkin itu akan terjadi yang salah satunya adalah 2 putaran. Tapi kalau semisal nanti data 40% itu ya sebagian misalnya ke Prabowo, maka ya Prabowo sebagai pemenang di situ begitu kan. Kalau kita melihat rujuk data-data yang ada selama ini. Tapi kita perlu hati-hati juga karena yang namanya politik itu kan tidak menentu hari ini begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Maka banyak sekali yang saya katakan tadi bahwa kalau semisal ada indikasi-indikasi yang kemudian mereka masih ada kecurangan, ya terus kemudian yang lain itu yang menjadi tahap kedua. Dalam artian bisa saja pemungutan suara ulang bisa saja terjadi, tapi sebagian begitu kan ya, sebagian daerah-daerah yang ada yang rawan di situ begitu kan. Yang paling banyak Anies Baswedan itu di Aceh, di DKI Jakarta itu banyak cukup imbang begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Barat itu cukup menjadi imbang ya. Bahkan di Jawa Tengah hanya mendapatkan 1 juta begitu kan. Di Jawa Timur kalau kita melihat data yang ada, Jawa Timur itu Anies Baswedan hanya mendapatkan 1 juta, 1.700.000, sedangkan Prabowo 6.800.000 ya, hampir 7 juta begitu kan ya. Selisihnya di situ begitu. Jadi selisih dengan Anies Baswedan itu selisih ya sekitaran 5 juta begitu. Itu di Jawa Timur begitu kan. Artinya apa? Artinya tingkat ya pemilih hari ini ya masih dominan begitu kan. Karena satu sisi melihat bahwa ya peran penting dari 02 itu kan banyak begitu. Ada Pak Jokowi, berbagai macam begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja begitu. Ini masih hasil sementara. Kita tunggu saja tanggal 20 Maret begitu. Apakah ada sengketa-sengketa itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.